Halo semuanya dan kembali lagi di segmen Nostalgia. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film animasi yang cukup legend karena memiliki nuansa yang sangat gelap dan berhasil membuat banyak anak pada saat itu merasa tidak nyaman dan juga ketakutan. Yap, film yang akan gue bahas kali ini adalah Nine. Nah, secara teknis, gue pribadi sebenarnya sudah pernah membahas soal film ini, tapi dikarenakan video tersebut terkena takedown karena masalah copyright, maka dari itu gue memutuskan untuk kembali membahas soal film ini, namun dengan pendekatan yang agak berbeda dengan video sebelumnya. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nine merupakan film animasi yang dibuat oleh Sam Acker sebagai debut film pertamanya dan diproduseri oleh salah satu sosok ternama dan sekaligus cukup legend di Hollywood, yaitu Tim Burton. Film ini sendiri dibuat berdasarkan animasi pendek yang dibuat oleh Sam Acker sendiri pada tahun 2005 sebagai tugas akhirnya di Universitas California atau UCLA. Animasi singkat ini bakal mengisahkan petualangan dari beberapa boneka ragdoll di sebuah dunia pasca kiamat yang memiliki nuansa yang sangat kotor dan juga gelap. Di dunia tersebut, mereka mencoba untuk mencari rahasia di balik sebuah talisman yang dibawa oleh salah satu dari mereka sambil berusaha untuk bertahan hidup dari serangan robot mengerikan yang memiliki bentuk seperti seekor anjing. Nah, berbeda dengan versi animasinya yang memiliki dialog, animasi pendek ini masih merupakan silence movie atau tidak memiliki dialog sama sekali. Dikarenakan konsepnya yang sangat unik dan juga berbeda, animasi pendek ini pun akhirnya mendapatkan nominasi di kategori Best Animated Short Film di acara penghargaan yang paling bergengsi di dunia, yaitu Academy Awards. Walaupun animasi ini tidak memenangkan penghargaan tersebut, tapi setidaknya ini merupakan pencapaian yang cukup luar biasa untuk seorang animator muda yang mandiri, serta animasi ini berhasil menarik perhatian beberapa pihak. Nah, salah satu pihak tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tim Burton. Burton masih sangat tertarik terhadap animasi ini hingga ia mau mendanai animasi ini untuk bisa menjadi sebuah film panjang. Tidak hanya itu saja, kesukaannya terhadap animasi tersebut membuatnya membiarkan Sam Acker untuk mengerjakan animasi ini sesuai dengan keinginannya. Burton ingin agar film tersebut masih memiliki nuansa gelap dan juga horor yang dimiliki oleh sumber originalnya. Arahan ini pun membuat film Nine terasa seperti sebuah film animasi independen atau mandiri yang padahal animasi ini memiliki budget yang cukup besar dan didukung oleh sosok ternama dan juga studio besar yang bernama Focus Feature. Nah, tapi tentu dikarenakan ini merupakan proyek film besar pertamanya Sam Acker, pastinya beliau bakal sangat overwhelmed atau kewalahan dengan tanggung jawab yang sebesar ini. Merubah suatu film yang awalnya hanya berdurasi kurang dari 10 menit menjadi 1 jam tentu merupakan sebuah tantangan yang sangat sulit dan tidak mudah. Ia harus menambahkan segala aspek yang tidak ada di versi originalnya, mulai dari dialog, pengembangan dan juga penokohan karakter hingga pembangunan dunia yang matang. Belum lagi, proyek ini juga melibatkan lebih banyak orang, yang mana tentu itu juga bisa menjadi sebuah kendala tersendiri bagi beberapa orang. Pada akhirnya, film ini pun selesai dibuat dan bisa ditayangkan pada tanggal 9 September tahun 2009. Nah, apakah kalian sadar dengan tanggal penayangan barusan? Yes, itu merupakan angka cantik untuk perilisan film ini. Bisa dibilang mereka benar-benar mengambil momentum yang sangat sempurna untuk waktu perilisan dari film tersebut, walaupun pada akhirnya film ini tidak berhasil mendapatkan kesuksesan yang begitu besar. Film ini memiliki budget sebesar 30 juta dolar dan hanya mendapatkan keuntungan sebesar 48 juta dolar saja. Angka ini mungkin terlihat lebih besar daripada budget pembuatannya, namun perlu diingat bahwa angka budget yang biasa muncul di media itu belum termasuk biaya promosi atau iklan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa biaya iklan atau promosi di Amerika itu terbilang sangat besar hingga bahkan mampu menyamai atau bahkan melebihi angka dari budget pembuatan suatu karya itu sendiri. Maka dari itulah ada kemungkinan besar kalau film Nine ini hanya mendapatkan keuntungan yang sangat kecil atau bahkan tidak untung sama sekali. Walaupun demikian, untungnya seiring berjalannya waktu, film ini mulai dinotis oleh banyak orang hingga menjadi salah satu cult klasik dalam dunia animasi. Penjualan DVD dan juga lisensi dari film ini mungkin saja telah menutupi performa yang kurang baik dari penayangan box office dari film ini. Nah, setelah melihat background dari film Nine, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yeping gua soal isi dari film ini.
Nah, jadi Nine sendiri bakal menceritakan petualangan dari berbagai boneka di dunia pasca kiamat. Dunia ini dijelaskan sebagai dunia yang telah hancur dikarenakan peperangan besar antara umat manusia dengan mesin atau robot. Semua ini bermula ketika seorang ilmuwan mencoba untuk menciptakan sebuah mesin yang dapat berpikir secara mandiri. Mesin ini dapat menciptakan lebih banyak robot dengan kemampuan dan juga karakteristik yang berbeda-beda, dan pada awalnya ia diniatkan untuk menjadi sebuah gebrakan baru dan sekaligus menciptakan kedamaian. Nah, tapi itu semua berubah ketika mesin tersebut akhirnya diambil alih oleh pihak militer. Mesin itu dipaksa untuk menciptakan pasukan robot dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana robot-robot ini akhirnya digunakan untuk kepentingan peperangan. Nah, di tengah peperangan itu, sang robot utama secara tiba-tiba malah memberontak dan mulai menyerang umat manusia. Tidak dijelaskan secara pasti apa yang menyebabkan hal tersebut, tapi kemungkinan besar itu semua dikarenakan ia sudah lelah diperbudak oleh para manusia. Para manusia ini tentu tidak tinggal diam, dan mereka pun mencoba untuk melawan balik dengan membentuk sebuah gerakan berupa perlawanan terhadap para mesin. Peperangan ini berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui berapa lamanya, dan juga tidak begitu jelas siapakah pihak yang memenangkannya. Tapi melihat kondisi dari dunia itu yang sudah sangat kosong dan juga mati, kemungkinan besar tidak ada satupun pihak yang berhasil memenangkannya. Para robot perang terlihat sudah pada musnah, dan sang robot utama juga terlihat tidak aktif kembali. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, umat manusia juga kalah telak karena tidak ada satupun dari mereka yang sepertinya masih hidup. Nah, di tengah dunia yang kosong itu, bangkitlah seorang boneka yang bernama Nine bersama dengan sebuah talisman yang ada di dekatnya. Ketika ia mencoba untuk menyusuri dunia tersebut, ia segera menemukan kalau ada beberapa boneka lain yang sama seperti dirinya. Para boneka ini ternyata juga memiliki sebuah angka yang menjadi kode atau nama panggilan bagi mereka, yang mana hal ini memberikan bukti bahwa mereka semua ini memiliki keterkaitan dan dibuat oleh satu pihak yang sama. Tidak hanya itu saja, setiap boneka ini memiliki kepribadian atau traitnya masing-masing, seperti Seven yang merupakan boneka dengan perawakan seperti seorang perempuan, namun memiliki kemampuan bertarung yang sangat bagus dan juga sangat lincah. Lalu ada Egg yang digambarkan sebagai bocah bertubuh besar, namun dengan pemikiran seperti anak kecil. Si kembar 3 dan 4 yang tidak dapat berbicara, namun dapat menunjukkan dan juga sekaligus merekam kejadian lewat mata mereka. Dan tentunya yang paling dominan dan sekaligus paling sepuh dari mereka semua, yaitu One, yang digambarkan sebagai pria tua yang overprotective dan selalu waspada terhadap berbagai bahaya, walaupun pada akhirnya sifatnya itu malah membuatnya terlihat seperti antagonis utama di cerita ini. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa Nine merupakan satu-satunya boneka yang bangun paling belakangan. Ia terbangun ketika dunia sudah hancur total, sedangkan boneka yang lainnya telah terbangun sejak peperangan besar itu dimulai. Nah, setelah terbangun dan bertemu dengan beberapa boneka lain, Nine kini harus bisa mencari tahu apa maksud dari talisman yang ia bawa dan sekaligus tujuan dari keberadaan mereka semua. Nah, dalam menggapai tujuan tersebut, mereka akan menghadapi berbagai rintangan berupa robot-robot dengan tampilan yang cukup mengerikan. Ya, inilah dia aspek yang membuat film ini bisa terasa cukup horor. Selain dari nuansa dan juga vibe-nya yang sangat gelap, desain dari para robot atau mesin di film ini juga berhasil meningkatkan rasa ngeri dari film ini. Mulai dari robot anjing yang sangat agresif, robot burung yang terlihat sangat berbahaya dan juga mematikan, hingga robot ular yang merupakan robot yang paling mengerikan dan sekaligus disturbing dari semuanya. Nah, setelah semua rintangan barusan dan banyak dari mereka harus tewas, pada akhirnya terungkap kalau mereka semua ini merupakan serpihan jiwa dari sang ilmuwan yang menciptakan mereka semua untuk bisa mengembalikan kehidupan yang telah tiada dari muka bumi. Nah, sebelum gue membahas soal rencana tersebut, gue ingin meng-highlight salah satu hal yang sangat menarik dari film ini, yaitu mengenai teori kepribadian dari para boneka. Nah, jadi teori ini sendiri mengatakan kalau para boneka ini tidak hanya merupakan serpihan jiwa dari sang ilmuwan saja, namun juga sekaligus mewakili sifat atau jati diri dari sang ilmuwan. Sebenarnya teori ini memiliki variasi yang sangat beragam, di mana setiap boneka itu dapat mewakili sifat atau aspek yang berbeda-beda. Nah, tapi dari mereka semua, terdapat 2 boneka yang terlihat memiliki makna yang sangat jelas dan juga konsisten, yaitu One dan juga Nine. Kedua karakter ini merupakan lawan balik antara satu sama lain, dan sekaligus merupakan bentuk utama dari semua hal yang telah dilalui oleh sang ilmuwan. One sendiri melambangkan kesombongan dan juga arogan yang dimiliki oleh sang ilmuwan, di mana ia memandang dirinya sebagai sosok yang paling senior atau hebat dari semuanya. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, ia juga melambangkan rasa bersalahnya atas ciptaan yang telah ia perbuat. Penyesalan tersebut akhirnya bermanifestasi menjadi sifatnya yang sangat insecure dan juga ketakutan terhadap segala macam bahaya yang menanti mereka. Nah, sedangkan untuk Nine, ia tentu melambangkan harapan dan juga ambisi yang dimiliki oleh sang ilmuwan. Nine selalu memiliki sifat yang optimis dan sekaligus berani dalam mengambil tindakan karena ia merupakan harapan terakhir baginya untuk bisa menebus semua dosa yang telah ia perbuat. Nah, selain dari para boneka, robot besar yang dulunya ia ciptakan itu juga melambangkan sesuatu dari sang ilmuwan. Robot besar tersebut melambangkan pikirannya yang sangat jenius
jenius dalam menciptakan berbagai hal yang luar biasa. Nah, tapi dikarenakan robot itu hanya dibuat berdasarkan otaknya saja tanpa adanya jiwa, pada akhirnya robot itu pun mulai berpikir secara mandiri namun tidak diiringi oleh moral dan juga hati nurani. Hasilnya, ia pun membenci dan mulai mendeklarasikan peperangan terhadap umat manusia dan memandang dirinya sebagai sosok dewa. Teori barusan jelas sangatlah menarik dan juga cukup masuk akal, namun buat gua ini bisa menjadi lebih baik lagi apabila film ini bisa mengembangkan konsep yang mirip seperti teori 5 tingkatan kehilangan atau 5 Stage of Grief. Buat kalian yang nggak tahu, 5 Stage of Grief sendiri merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tahapan emosi ketika sedang menghadapi suatu kehilangan atau kabar duka. Nah, awalnya gue berpikir kalau film ini bakal mengadaptasi teori tersebut ataupun berusaha untuk membuat konsep yang serupa. Tapi setelah melihat kepribadian dari para boneka, gue merasa kalau mereka sepertinya tidak mencoba untuk mengambil arahan tersebut. Hal ini dikarenakan kepribadian dari karakter Tu sampai juga Egg itu tidak memiliki urutan yang baik dalam menggambarkan perjalanan dari seseorang yang telah melakukan kesalahan besar. Kepribadian mereka terasa sangat acak dan bahkan hampir seperti karakter yang mandiri dan bukannya potongan emosi atau sifat dari satu orang yang sama. Hanya karakter One dan juga Nine saja yang benar-benar terasa seperti gambaran dari apa yang telah dilalui oleh sang ilmuwan. Buat gua, konsep yang seperti itu tidak hanya akan membuat film ini bisa menjadi lebih baik lagi, tapi juga sekaligus bakal menjawab satu pertanyaan besar yang tidak terjawab dari film ini, yaitu kenapa para boneka lain sudah bangkit ketika perang masih berjalan, sedangkan Nine bangkit ketika perang sudah selesai. Nah, apabila konsep itu memang diterapkan, maka hal ini bisa menggambarkan sang ilmuwan yang sedang ingin menghilangkan ataupun mengeluarkan perasaan yang terpendam di dalam dirinya secara bertahap. Mulai dari One yang melambangkan kebanggaan dan juga penyangkalan dari sang ilmuwan, hingga Nine yang melambangkan penyesalan dan juga harapan untuk bisa memperbaiki semua kesalahannya. Nah, setelah melihat hal yang paling menarik dari film ini, sekarang kita masuk ke rencana dari sang ilmuwan yang merupakan permasalahan besar dari film ini. Pada akhir film, kita akhirnya tahu bahwa ketika jiwa dari para boneka yang telah diambil dan disimpan ke dalam talisman itu ternyata dapat dilepaskan, lalu setelah itu jiwa mereka akan terbang ke atas langit dan bisa menciptakan sebuah hujan. Nah, dari hujan tersebut akan jatuh rintikan air yang di dalamnya terdapat esens atau serpihan kecil dari jiwa-jiwa yang dilepas, yang mana gue berasumsi kalau serpihan jiwa itu sebenarnya merupakan mikroorganisme dan adegan tersebut melambangkan kalau bumi akan kembali memasuki fase awal kehidupan seperti zaman dahulu. Memang penjelasan barusan terdengar cukup masuk akal, namun yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana semua ini berjalan. Ketika Nine mengetahui soal tujuan dari sang ilmuwan, secara kebetulan talisman tersebut telah menyimpan beberapa jiwa dari para boneka yang telah dihisap olehnya. Nah, lalu bagaimana jadinya kalau para robot itu tidak pernah ada dan mereka semua masih tetap hidup? Apakah mereka harus menentukan siapakah yang harus dikorbankan untuk bisa mewujudkan tujuan utama dari sang ilmuwan? Dan juga, apakah bangkitnya robot besar itu juga merupakan bagian dari rencananya? Memang kita semua bisa berteori kalau semua hal yang terjadi di film ini, mulai dari kebangkitan Nine dan juga teror yang diberikan oleh sang anjing, itu merupakan rencana dari sang ilmuwan, tapi tetap saja film ini nggak menyediakan bukti yang kuat akan asumsi tersebut. Menurut gue, film ini memiliki konsep yang sangat menarik dan juga filosofis, tapi sayangnya ini semua dieksekusi dengan kurang matang. Minimnya konteks dari beberapa momen di film ini malah meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang membuat semuanya terkesan ambigu. Film ini berusaha untuk menjadi sebuah tipikal cerita show don't tell, tapi sayangnya ia kurang begitu berhasil dalam menjalankan tujuan tersebut. Secara keseluruhan, Nine merupakan salah satu film animasi dengan tema horor yang sangat menarik, namun memiliki eksekusi yang kurang begitu baik. Ceritanya cukup filosofis, namun tidak memiliki penulisan atau pembangunan yang rapih. Walaupun begitu, tentu nilai jual utama dan sekaligus kelebihan yang dimiliki oleh film ini adalah dari nuansa dunianya yang sangat gelap dan sekaligus desain karakternya yang berhasil memberikan kesan horor yang sangat kental. Untuk sebuah film yang ditunjukkan untuk penonton muda, ini jelas merupakan film yang sangat berani, bahkan apabila kita melihatnya dari sudut pandang modern. Film Nine menjadi bukti bahwa dulunya kita masih memiliki film dengan konsep yang sangat kreatif dan juga berani tampil beda. Sangat disayangkan aja sih, di zaman modern ini kita sudah sangat jarang menemukan film dengan konsep yang seperti ini. Palingan kalau misalnya ada film dengan tema horor, kebanyakan dari mereka itu pasti ditunjukkan untuk penonton dewasa. Sebuah film dengan tema horor dengan dunia yang sangat gelap namun masih ditunjukkan untuk penonton muda, itu jelas merupakan sebuah konsep yang sangat menantang. Dan buat gua, batasan yang berusaha ditembus oleh sang pembuat film itulah yang membuat film ini menjadi sangat menarik.
Jadi ya gimana pendapat kalian? Apakah ini merupakan film animasi horor yang bagus atau tidak? Dan juga apakah film ini berhasil membuat kalian trauma ketika masih kecil atau tidak? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalkan suka dengan update yang gue lakukan terhadap pembahasan yang seperti ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena ada banyak sekali video lama gue, terutama yang membahas soal animasi lawas, itu sudah terkena take down dikarenakan berbagai macam masalah. Jadi ya terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!